YouTube MTSN 3 Labuhan Batu Utara. Bersama saya Mana Wasalwa. Kali ini kita akan podcast bersama Ibu Zubaidah Dalimunte, SPDI dari Promotor Steven Labuhan Batu. Benar Bu? Oke, selamat pagi Bu. Pagi. Nah Bu, mau tanya-tanya nih, ini Steven ini apa ya Bu? Ya, Steven ini ada 5 huruf singkatan kan. Nah, ada sensing, ada thinking, dan kemudian ada namanya insting, kemudian ada namanya feeling, dan intuiting. Gitu. Nah, kalau boleh jelaskan nih Bu, yang tadi disebutkan gitu kan Bu. Nah, ini maksudnya arahnya kemana di si Bu Steven ini Bu? Ya, jadi tadi ada Steven. Nah, itu singkatan. Kemudian ada namanya tes Steven. Jadi tes Steven ini adalah men-scan 10 jari belahan otak mana yang dominan pada kecerdasan kita. Jadi caranya kita men-scan 10 jari ini, kemudian dikirim ke server pusat, dan hasil akan muncul setelah 5 atau 15 menit. Nah, disitu muncullah apakah kita kecerdasannya yang 5 tadi. Oh, berarti ada alatnya gitu ya Bu? Iya. Oh, berarti dengan alat itu kita bisa mengetahui juga udah bakat kita nih di mana gitu. Banyak nggak sih Bu kejadian kayak manusia nih ya, kita lah nih kan suka kita ngerasa oh ini aku nih di bidangnya, atau kayak anak istilah anak muda sekarang kan aku nih ekstrovert, padahal dia introvert, atau ngaku-ngaku introvert padahal dia ekstrovert. Bisa nggak sih kita salah menilai diri kita sendiri? Kalau saya kadang ditanya orang, saya di salah satu itu apa ya Bu? Gitu. Kalau dia introvert atau extrovert itu saya tahu gitu. Kayak Bu Mana ini jelas extrovert. Nah, kadang mana suka ngaku-ngaku Mana tuh introvert. Tapi dari apa kecerdasan MK-nya, MK itu masih kecerdasan 5 tadi. Apa itu harus di scan tadi dengan 10 jari. Jadi ada alatnya gitu. Ada alatnya. Oh, nah dari 10 jari tadi kita ini langsung bisa ketahuan kita ini di mana? Iya. Kalau seandainya setelah tadi di scan kita keluar ada ini sensing, orang sensing itu ada 3 yang perlu dilihat dari orang sensing atau diingat. Yang pertama otot, badannya itu kuat. Kemudian gerak, orangnya bergerak terus, kan ada orang yang mau bergerak aja. Iya. Kalau nggak bergerak malah capek rasanya. Iya. Otot, kemudian dia itu disiplin. Orang yang disiplin, rapi, barangnya harus rapi. Yang kayak OCD itu gimana? Kan ada dia yang kayak kadang sampah aja pun nanti dia disusun sama dia. Itu ke arah itu. Oh. Kemudian tadi ada thinking. Kita dari jempol ini bisa, dia orang saya itu seperti ini jempol. Dan kemistrinya adalah harta. Dia kemistrinya harta, dan ada yang thinking itu orangnya ini dia itu lebih logika. Oh, lebih menggunakan logika daripada perasaan Ya, gitu ya. betul. Dan orang thinking ini lebih senang cara belajarnya itu sepi. Ya. Dan dia pilih teman. Iya. Mungkin di sekitar Mana ada. Iya, jadi Mana tuh jadi kayak curhat nih. Jadi Mana tuh kadang kayak jadi bingung kan. Jadi Mana tuh kadang lebih suka kalau kerja itu suka yang sepi gitu. Mana kan nulis kan gitu. Kalau nulis tuh suka yang sepi. Makanya tuh kalau nulis itu selalu ke kafe pun gunain yang sepi gitu. Nah, tapi di sisi lain Mana juga kayak suka keramaian gitu. Kadang ada suka keramaian, misal suka kegiatan yang memang dia itu bergerak gitu kesana kemari kayak buat film atau apa. Jadi itu bisa nggak kita kayak dia itu ganda gitu? Bisa. Nah, tapi apa yang ada sama diri kita, ibaratkan pisau, asalah pisau sendiri, jangan merasa pisau orang. Jadi kalau orang nanya, saya dipanggil Bu Jubet, ini kira-kira apa ya? Saya bukan mesin, tapi saya promotor. Saya bisa bilang, Bu Mana, kalau tidak thinking, sensing, atau, nah biasanya itu nggak lari. Tapi kalau extrovert atau introvert ini itu ibarat drivernya, supirnya. Jadi MK tadi mesin kecerdasan 5. Supir dari mesin kecerdasan ini setiap orang ada satu. Apakah dia introvert atau extrovert?
Jadi nggak bisa ada, misalnya dia, oh kan ada tuh introvert, extrovert, ambivert ya, apa yang kayak Hanya gitu? dua. Oh hanya dua. Konsep Stephen hanya dua. Oh hanya introvert dan extrovert, Iya. nggak ada tuh. Jadi pernah kayak baca nonton di TikTok gitu lewat. Jadi katanya ini dia ya introvert sama extrovert, dia memang kepribadiannya kayak apa, jadinya ambivert gitu kan, ada istilahnya. Oh berarti itu nggak ada gitu ya? Dua-duanya ya. Berarti dia ya udah kalau nggak introvert, extrovert. Iya. Ini yang akan memandu kita gitu. Ya, inilah sebagai supir. Jadi sensi harimau tadi itu adalah mesinnya, makanya MK, mesin kecerdasannya. Ibarat mobil dia adalah spare part-nya, adalah bannya. Jadi drivernya tadi ada dua, apakah dia introvert atau extrovert. Nah, tadi kita sampai apa ya, sampai thinking. Nah, kemudian ada insting. Insting ini jari tengah, kita ibaratkan. Dia itu orang yang serba Multitasking gitu. Orangnya suka berkorban. Kan ada kan di mana di sekitar kita. Banyak. Nah, itu insting. Kemudian ini adalah intuiting. Intuiting ini orangnya kreatif. Kemudian ide Ada terus. Iya, ada terus. Dia chemistry-nya adalah ilmu. Oh iya. Chemistry sama ilmu ya kan? Kemudian Mantap. yang terakhir adalah jari apa nih? Thinking. Nah, kalau kita yuk teman yuk. Mungkin gitu. Oh iya. Jadi orang feeling itu suka berteman, bersahabat, suka berkomunitas, maksud nggak? Iya, suka sih. Iya, suka sih berkomunitas, suka berorganisasi gitu. Nah, jadi itulah MK atau mesin kecerdasan. Jadi seandainya saya orang feeling extrovert. Oh, feeling extrovert. Bu mana apakah intuiting, apakah intuiting extrovert atau intuiting introvert gitu. Macam-macam itu ya. Iya, gitu. Itu Bu, alatnya untuk kita misalnya mau ngetes kayak gitu, itu kita kemana untuk ngetes alat yang kayak Nah, gitu? kebetulan saya promotor, itu alatnya saya bawa. Nah, ini alat mesin yang bisa men-scan 10 jari Anda dan akan kita kirim nanti ke server pusat. Dalam waktu 15 menit akan keluar hasil apa MK Anda. Oke, nah Bu, kalau boleh tahu tadi kan kita masing-masing nih punya ya tadi yang 5 mesin kecerdasan kita. Nah, ini kelima-limanya ini proses, kalau misalnya proses belajarnya gitu, apakah itu berbeda atau sebenarnya tergantung dari pribadinya masing-masing? Ya, cara belajar 5 mesin kecerdasan ini pasti berbeda. Kalau dia orang sensi, cara belajarnya itu dia kan kuat hafalan. Jadi selalu menandai apa dari pelajaran itu yang muncul gitu. Apa yang membuat kesimpulan. Dia orangnya praktis, harus detail. Nah, kemudian kalau orang thinking, cara belajar itu dia lebih harus fokus. Dengan cara dia fokus itu dia harus sendiri. Kalau di keluarga saya kebetulan yang 4 ini sudah ada. Hanya orang insting yang nggak ada di rumah. Nah, kemudian yang di atas saya promotor, Bapak Solver Sandi itu kebetulan orang insting. Jadi penasihat saya gitu. Jadi kalau yang 4 ini sudah ada di rumah. Seperti anak saya yang pertama itu sensi, extrovert. Dia itu orang yang petualang. Oh, traveling berarti ya? Ya, jadi dia belajar dari pengalaman. Kemudian yang nomor 2 itu thinking. Nah, dia di pesantren itu ya memang harus tidak bisa yang rame-rame belajar, dia harus sedih. Nah, kemudian ada yang paling kecil itu intuiting. Dia itu orangnya kreatif, dia bisa belajar sendiri, kasih aja musik kayak dari buka gitu saya kasih, dia bisa mempelajari itu. Maka itu akan jadi dan kami ayahnya berkolaborasi dengan dia sudah bisa. Dan ide itu sering muncul dari orang intuiting ini gitu. Jadi penasaran kan? Iya, saya penasaran banget soalnya karena kalau satu sisi kan kayak suka berpikir sih, cuma satu sisi suka yang ide pernah jadi waktu itu, tapi ketika lagi dalam keadaan mendesak ya gitu, pernah jadi lagi sama komunitas nih kayak komunitas film gitu. Jadi mana suka ngobrol kan, jadi lagi ngobrol terus tiba-tiba yang ketuanya lah gitu kan, tahu di mana ngobrol, mana apa idenya? Iya bang, idenya gini, tiba-tiba terus oke, mantap.
tadi bilang apa gitu, tiba-tiba aja padahal sebelumnya nggak dipikirkan gitu kan. Spontan gitu. Cuman kadang juga yang model yang dibilang tadi apa, suka berpikir, yang berpikir mana juga lebih suka daripada menghafal, mana lebih suka ngerjain matematika gitu. Satu lagi mana orang feeling, orang feeling cara belajarnya itu harus diskusi. Oh, nah itu kayak bukan mana sih, saya mana diskusi, dia suka ngobrol. Oh, tapi mana suka ngobrol dan dia itu empatinya tinggi. Dia tempat curhat, ada kayak tempat curhat. Nah itu orang feeling tuh. Oh, yang model ya, juga saya ini orang feeling extrovert. Kalau mana tuh kayak ngobrol suka, curhat juga kadang suka gitu kan. Tapi kalau ngobrol memang suka sih gitu, kan suka ngobrol. Tapi kalau kayak bekerja sama, nah mungkin di situ agak kurang ya. Komunitas suka, cuman tipe kali itu lebih misalnya dikasih tugas itu. Ya udah misalnya dari ketua ngasih tugas. Ya udah Bang, apa yang nge-handle ini. Tapi jangan digabung-gabung yang lain. Kalau udah ada yang lain, dua, kalau nggak mana bergantung sama dia, ya udah mana kayak ngerjain semuanya sendiri. Nah, jadi Steven ini ada ke alam juga. Kalau orang sensi itu diibaratkan tanah. Tanah itu adalah fondasi yang kuat. Dan makanya dia itu kemistrinya itu harta. Di bawah tanah itu banyak harta karun. Oh iya. Kemudian orang thinking ini adalah logam baja yang sangat kuat. Saya itu orang thinking, bodinya itu membuat simpati kalau orang thinking. Jadi ketika teman-teman dia mencoba untuk berantem dengan dia, dia main cuma dikira orang dia lembek gitu. Nah, ternyata memang dia adalah orang baik. Saya nggak tahu mendengar cerita itu di sekolah. Nah kemudian ada insting. Kalau insting itu air. Nah, dia itu pendingin, makanya dia damai. Kalau ke arah sahabat Nabi, dia Rasulullah, itu sifat insting itu Rasulullah damai. Kemudian tadi ada intuitif ini adalah diibaratkan kayu nggak boleh basah kali, nggak boleh kering kali, nanti rapuh gitu. Dan banyak minum es lah. Iya. Kemudian terakhir memang feeling itu api. Karena berperasaan ya. Betul. Jadi feeling itu ibarat matahari yang selalu menyinari. Jadi gimana supaya kita harus panas, harus bisa menyinari seperti api, jangan banyak minum es lagi. Oh itu beneran ada pengaruhnya gitu. Jadi nanti kalau sudah mana ini akan banyak lagi dan sampai ke jodoh. Ini sangat membantu kita sih, sangat membantu begitu. Jadi kalau misalkan orang mau ibaratnya mau dites lah gitu, itu ada tempatnya gitu. Itu ke rumah sakit atau memang? Tidak mesti. Jadi dengan alat tadi saya 10 jari kita di scan. Nah saya kirim ke server pusat, kita beli voucher dulu. Akan ada hasil 10 hari baru konsultasi dengan saya. Oh, kalau misalnya ada orang yang mau gitu, dia berarti bisa mendatangi ibu gitu. Iya, karena nggak mungkin deh jarinya di TF gitu. Oh iya. Iya, harus 10 jari ini harus. Berarti ada tempat praktek-prakteknya gitu ya Bu? Ini hanya ini aja. Enggak, misalkan kayak ibu atau misalnya ada siapa lagi, kan banyak orang gitu kan, ada beberapa orang. Nah itu untuk bisa dapat informasinya tuh bagaimana? Banyak. Kami promotor di grup itu sampai saat ini ada 40 sekolah. Sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Pak Solver Sandi inilah sebagai penasihat kami, yang merekrut kami, yang menganggap kami pantas menjadi promotor, tidak sembarang orang. Berarti ada kontak person yang nanti bisa dihubungin gitu. Ya. Kalau misalnya nih ada tiba-tiba ternyata yang mau tertarik nih, mau dicoba gitu kan. Berarti nanti ada kontak person yang bisa dihubungin. Saya sendiri juga bisa. Oh, berarti nanti kita bisa dicek, nanti saya masukkan ke deskripsi box. Biar kalau yang mau nih nyoba biar bisa langsung menghubungi gitu ya. Hubungi Bu Jubaida aja. Berarti banyak ya ternyata selama ini tuh kita tahu hanya introvert, extrovert. Ternyata tuh introvert ada pembagiannya lagi, extrovert ada pembagiannya lagi. Mereka hanya supir, driver setiap kecerdasan kita. Nah, apa kecerdasannya itu tadi yang memang. Wow, bermanfaat sekali informasi. Jadi udah membuka pikiran bahwa ternyata nggak cuma introvert, extrovert. Bisa aja mana ini insting. Kalau dia insting, tidak perlu introvert, tidak perlu extrovert. Karena memang dia serba bisa. Jadi ada 9 genetik
personality itu tadi. Dia sensing introvert, sensing extrovert. Jadi 4 kali 2 8 tambah 1 insting, dia tidak memakai extrovert introvert karena dia memang serba bisa, dia hanya berdiri sendiri insting. Dia pakai naluri. Itu kecerdasan MK tadi, mesin kecerdasan. Nah, dalam diri kita itu bisa kayak terlatih, misalnya bisa dari kecil dibentuknya untuk dia tuh MK-nya di sini, atau memang itu udah bawaan dari lahir gitu? Ada yang kayak sensing tadi, dia otot, disiplin, memang itu sudah nampak dari kecil. Saya 2019, suatu keluarga ini sudah didisiplin. Dari anak saya yang besar waktu itu usianya sekitar 5 atau 4 tahunan kayak gitu. Dan saya lihat ke depannya gimana, kemudian kalau saya arahkan, sampai dia sekarang menuju ke jurusan. Alhamdulillah dia memang ke farmasi, karena dia gerak, itu memangnya disiplin gitu. Dan saya lihat pelajarannya itu sampai mendapat 4 perunggu di kimia, memang ada di farmasi, jadi pas gitu. Ratu mau masuk farmasi. Ke farmasi ini jadi sangat membantu orang tua, kan orang tua itu adalah modal pertama. Jadi dengan cara Stephen ini sebagai panduan, sampai ke jodoh pun bisa dicoba gitu ya. Kami bisa membantu dengan menyalakan cahaya kehidupan dengan Stephen. Iya benar-benar. Jadi akhirnya yang tadi masih yang ngerasa hidupnya kacau, akhirnya dengan Stephen, arahku ke sini nih gitu. Karena kan kita kayak banyak apalagi di zaman sekarang nih kayak ngerasa broken home padahal nggak broken home, ngerasa introvert padahal nggak introvert, ngerasa lagi bipolar, suka yang suka menilai dirinya sendiri. Aku nih kena ini, dia mendiagnosa diri sendiri tanpa ada bantuan dari ahli gitu. Jadi dengan cara Stephen ini insya Allah akan teratasi. Mantap sekali. Berarti ini buat teman-teman nggak ada salah nih kita coba tadi teknologi Stephen tadi itu teknologi atau apa, program ya Bu ya? Program Stephen supaya kita biar lebih cerah lagi nih, biar tahu arah hidupnya nih. Aku nih bakatnya di sini nih gitu. Oke, baik, itu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk Ibu Zubaidah. Nah, kira-kira Bu ada nggak yang mau disampaikan sebagai closing statement? Ya, saya akan berikan tips, yaitu dalam konsep Stephen ini, asah kecerdasan Anda, jangan mencoba menjadi diri orang lain. Be yourself. Be yourself. Jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri gitu ya Bu. Oke. Nah, baik, itu aja video hari ini, podcast hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel MTS N3 Labuan Batu Utara, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum.